Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Paulus Pandu Windito, biasa dipanggil Pandu. Perkenalkan, nama saya Rio Deva Berlian dengan NPM 2007-10738 atau biasa dipanggil dengan Rio. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Adi Nagedewanto atau bisa dipanggil dengan Boni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sebuah permasalahan disabilitas, terutama tunarungu. Karena berdasarkan data WHO pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada tahun itu terdapat sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, di mana 180 jutanya berasal dari Asia Tenggara. Dan diperkirakan pada tahun 2050 nantinya akan ada lebih dari 900 juta orang penyandang disabilitas tunarungu. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 7,03% penyandang disabilitas yang merupakan tunarungu. Angka yang sangat besar dan kita tetap harus hidup bersama. Sedangkan fasilitas yang ada untuk menunjang kehidupan bersama itu masih sangat minim. Selain itu, pengetahuan mengenai tunarungu juga sangat kurang di masyarakat. Semisal bagi penyandang, tuli ternyata lebih dapat diterima oleh mereka ketimbang tunarungu, karena tuna sendiri secara harafiah berarti cacat. Keterbatasan ini yang menjadi kesulitan mereka untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Mereka tidak punya kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang sama misalnya. Tidak banyak institusi pendidikan di Indonesia yang membuka diri untuk menerima pelajar dengan keterbatasan pendengaran. Dan sekalinya ada, tidak banyak kuotanya dan tidak dalam kelas khusus. Sedangkan misalnya di Washington DC terdapat Universitas Gallaudet yang memang khusus untuk penyandang tunarungu atau Rochester Institute of Technology di New York yang memang punya departemen khusus tunarungu. Rochester School for the Deaf is a really unique community for our deaf and hard of hearing children. Really, it's a place that once you step foot on the campus, it changes your entire perspective of the deaf community and the deaf world. We use ASL, American Sign Language, all the time, every day. Everything the teachers say, everything the students respond with is in full ASL. The deaf students here are able to see deaf adults as professionals, as counselors, as teachers, and they realize that they too can grow up to become successful like them. Pendidikan hanya salah satu hal yang tidak bisa dirasakan secara bebas oleh teman-teman tuli, dan di luar itu masih banyak lagi. Oleh karena itu, kami memiliki sebuah inovasi dengan menghadirkan aplikasi teman dengar untuk menjawab persoalan itu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi teman dengar. Aplikasi teman dengar ini dibuat dan ditujukan untuk tunarungu dan juga kita yang bukan tunarungu untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Jadi fungsi aplikasi ini ada 3, yaitu kamus bahasa isyarat, translate, dan juga video call. Kamus bahasa isyarat ini terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Bisindo dan juga ASL. Translate di sini menerjemahkan bahasa isyarat secara langsung menggunakan kamera. Lalu untuk video call, itu membantu untuk para difabel, tunarungu agar bisa membuat panggilan video secara real time kepada orang lain dengan terdapat terjemahan dari bahasa isyarat yang diberikan oleh mereka. Nanti akan dijelaskan pada mockup yang tersedia. Lalu alur program. Alur program di sini kita mulai dengan login menggunakan Face Unlock. Kemudian kita bisa memilih ada 3 fitur, yaitu kamus, video call, atau menggunakan kamera. Lalu setelah milih misalkan contoh video call, lalu kita pilih bahasa, itu menggunakan translate dengan AI dengan metode deep learning. Jadi kita melatih AI tersebut agar semakin mudah dipahami dan semakin cepat dia membacanya. Lalu pilih bahasa di sini adalah pilih bahasa menggunakan Bisindo atau ASL. Lalu outputnya berupa kalimat yang telah tersusun menjadi kata-kata yang ditranslatekan. Lalu di sini ada mockup login. Mockup login di sini di paling kiri sendiri itu terdapat fitur Face Unlock-nya. Lalu kita bisa juga membuka dengan login biasa. Kita bisa masukkan username dan password.
Lalu jika kita belum mempunyai akun dari aplikasi ini, kita bisa mendaftar dulu, lalu login. Lalu setelah login akan terdapat tampilan seperti ini. 3 tampilan seperti ini adalah kamus, translate, dan juga video call. Lalu jika memilih dari kamus, akan terdapat gambaran seperti ini. Gambaran seperti ini adalah tangan yang berupa translate dari terjemahan-terjemahan dari bahasa isyarat. Lalu di kirinya ada gambar tangannya, bahasa isyaratnya, lalu di kanannya adalah translate-nya. Lalu di sini ada kamera. Kamera di sini adalah fungsinya hampir sama seperti video call, dia menerjemahkan bahasa isyarat lalu dengan orang yang terdekat. Kalau video call kita bisa jarak jauh, kalau ini kita tidak perlu repot-repot membuka aplikasi lain, kita cukup membuka aplikasi ini saja dan bisa menerjemahkan dengan orang terdekat. Lalu ini tampaknya dari aplikasi video call-nya. Di video call ini terdapat paling kiri sendiri atas, yaitu open mic dan juga open video. Lalu di pojok kanan atas itu terdapat dari partisipannya. Jadi kita bisa melihat yang bergabung di dalam video conference tersebut siapa saja. Di sebelah kiri bawah adalah fitur chat. Jadi kita bisa chat untuk sesama partisipan, dan di tengah itu ada end call video. End call video ini ditujukan untuk jika meeting sudah selesai bisa di end call secara langsung. Lalu di pojok kanan bawah itu terdapat fitur kamus. Jadi kita misalkan ada dia yang mau bicara, kita tidak usah repot-repot untuk membuka aplikasi lain lagi, kita tinggal membuka kamus tersebut. Jadi kita tidak repot untuk menuju dan untuk mentranslatekan dari bahasa mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian aplikasi yang serupa atau aplikasi yang telah kami survei sebelumnya, yaitu ada aplikasi alat bantu difabel tunarungu. Nah, yang pertama itu ada Ginosis. Nah, keunggulan Ginosis itu yang pertama mengonversi bahasa isyarat menjadi teks dan ucapan secara real time. Nah, ada kelemahannya, yaitu yang pertama hanya bisa dipakai untuk negara India dan Belanda, dan juga teks dan ucapan bahasa India saja. Lalu potensi yang akan dikembangkan yaitu fitur bahasa yang lebih lengkap. Lalu yang kedua, open world, artinya bisa dipakai untuk semua negara dan semua pengguna sosial media. Lalu yang kedua ada aplikasi bahasa isyarat atau Sign Language ASL. Nah, keunggulannya yang ASL ini yang pertama yaitu menampilkan bahasa isyarat ASL. Dan kekurangannya yang pertama hanya sebagai kamus bahasa isyarat dan hanya tersedia ASL saja. Nah, potensi yang dikembangkan yaitu yang pertama fitur bahasa yang lebih lengkap menambahkan Bisido. Lalu aplikasi yang terakhir itu yaitu aplikasi Handtalk. Nah, Handtalk ini mempunyai keunggulan. Yang pertama menggunakan animasi sebagai media pembelajaran. Jadi di sini Handtalk ini tidak pakai orang secara real gitu, tapi pakai animasi yang mungkin bagi kalangan difabel tunarungu yang mungkin masih anak-anak atau remaja gitu mungkin bisa terhibur. Nah, kekurangannya yaitu hanya tersedia dalam bahasa Brasil dan engine-nya sudah lama tidak dikembangkan atau sudah mati, sehingga aplikasi tidak bisa di-download kembali atau tidak bisa digunakan sampai sekarang. Lalu potensi yang dikembangkan yaitu menambahkan terjemahan dalam bahasa lainnya. Besar harapan kami supaya gagasan yang kami bawa kali ini dapat terwujud sehingga kita bisa menjadi teman dengar bagi teman tuli, memudahkan komunikasi dengan mereka sehingga kita bersama dapat melepas batasan komunikasi bagi teman-teman tuli di luar sana, karena bagaimanapun juga kita harus hidup berdampingan tanpa adanya sekat. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih.